Itulah kurang lebih bagaimana perilaku. Jadi nanti ke depan ini salah satu password ya untuk memperhatikan orang ini benar atau enggak, wali atau bukan. Saya ingin mengatakan jangan pernah dikaitkan perwalian itu dengan kesaktian. Hampir gagal semuanya itu. Kalau orang menampilkan kesaktian, percayalah di ujungnya menipu kamu. Udah gitu aja. Yang bisa menggandakan uang nipu kamu. Ya, yang bisa mencarikan merah delima menipu kamu. Pedang semure sama. Pring petuk sama. Uang Brazil sama. Harta karun orang sakti itu adalah tangan kosong masuk kantung kosong dibuka kosong, itu Pak Sakti. Tangan kosong masuk kantong kosong dibuka kosong, itu Sakti. Kalau tangan kosong masuk kantong kosong dibuka berlian, bohong. Dah gitu aja. Iya. Tapi sebelum kamu memperhatikan seorang wali, begitu dia sadar ada yang memperhatikan, pasti bersembunyi. Nah, cirinya wali ini kalau meludah selalu ke kiri. Sengaja selalu ke kiri karena ada yang perhatikan, sengaja ngelurus ke kanan. Udah selesai. Dudu wali jauh spur. Itulah kira-kira. Iya. Jangan nggak bakalan. Tidak semudah itu. Semakin kau masang teropong, semakin tersembunyi. Kaedahnya bahwa kemesraan tidak mungkin dapat dirasakan ketika banyak yang nonton. Enggak, iya. Kemesraan tidak mungkin dapat dirasakan ketika banyak yang nonton. Tulis. Ya pasti terganggu dong. Ya. Kamu enak gak cipokan banyak yang nonton? Yang gak enak, kemana enaknya? Kecuali kamunya jadi bintang film, malah ditonton orang banyak malah. Iya. Hati-hati aja. Koyon. Iya. Wala karamata ma yakhfiyana alaihi ya'rifuhuma bilahmihi wa nazarihi wa kalimihi wa harakatihi, bahasanya, ucapannya, wa harakatihi, dan gerakan-gerakannya. Ya, ya'rifuhuma inda zahirihi wa batinihi, lahir batin udah tahu semua, cara ngomongnya, cara bergeraknya, cara menunjuknya, cara ngebrak-ngebraknya, cara ketawanya. Ya, seperti itu. Wala syakka, sudah pasti ya. Wala syakka itu namanya sudah pasti, tanpa keraguan lagi, bahwa kalimat, ucapan, bahasa, pandangan, gerak-gerik semuanya, sampai aroma pun, itu saya tambahin lagi, aroma pun bisa. Nabi Muhammad itu, sahabat mengatakan tidak pernah seorang sahabat pun mencium aroma Nabi yang tidak menyenangkan, selalu berbau wangi. Ya.
bukan karena selalu pakai minyak wangi, ya memang keringatnya juga bekas yang mempunyai perengus kasih jen. Iya, yang baunya menusuk tuh, namanya bau kecok. Biasanya keluarnya dari ketek tuh, bau kecok tuh. Ya kalau bau kecok yang pasti dia belum mandi, itu aja lah. Ya. Dan sekarang gelombang aroma juga bisa menjadi alat untuk mendeteksi seseorang dari gelombang aromanya. Anjing itu punya detektor di bangusnya itu, di mulutnya itu, di hidungnya itu punya mesin detektor yang Allah yang bikin. Ya, asal ada pencuri masuk ke rumah, dia suruh mengendus saja ruangan itu, lalu dia cari, begitu ada orang yang aromanya sama langsung diserang. Karena ada campur perengusnya dikit, kemudian bau sebelnya dikit, bau apa lagi, anjirnya dikit. Oh ini sih ini. Ini aroma sampai kepada orang yang hatinya hasud juga, itu ada energi negatif yang menular kepada kita. Ya, sebaiknya segera jauhkan saja, nular. Kita nggak nyaman gitu kalau dengan orang yang hasud. Yaitu orang hasud itu orang yang tidak suka melihat kita senang. Nggak usah dilawan, udah tinggal aja, sudah nggak usah bersahabat lagi. Membuat suasana nggak nyaman aja. Kita juga begitu dalam ruangan tiba-tiba ada orang yang jiwanya hasud, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kalau sedang hasudnya sedang tidur mah nggak ada masalah ya gitu juga. Tapi kalau sudah ngamuk hasudnya terasa sekali. Aromanya, pembicaraannya, pandangan matanya, cara makan, cara batuk, cara napas, cara tidur, semuanya merepresentasikan kondisi psikologisnya itu. Wailakum tadhunnuna annakum tukhfuna ala siddiqin al-arifin al-alimin. Ya, celaka buat kamu. Ya, tadhunnuna, dikiranya kamu punya dugaan annakum tukhfuna as-siddiqin, dikiranya kamu bisa bersembunyi, bisa menyembunyikan dirimu sendiri kepada orang-orang yang as-siddiqin al-arifin al-alimin, orang yang siddiq, arif dan alim. Nggak bisa, engkau tidak bisa menyembunyikan kepribadianmu itu, semuanya terbaca semuanya. Ya, sampai orang yang hormon yang dikeluarkan oleh seseorang itu juga bisa terdeteksi bahwa orang ini orang hiperseksual, kelihatan tuh semua itu. Ya, ini orang yang lemah syahwat, kelihatan. Bahkan kelemar kewus kan loyo gitu. Dan tidak bisa disembunyikan, sepertinya agresif, lihat cewek kayak ya gitu tuh, seperti jagoan lah, aksi banteng tenaga cacing loh. Betul nggak paham? Iya. Ya.
Ya akhirnya mah ya tetap aja bahwa orang yang tingkat seksualitasnya sempurna tuh atau yang perkasa tuh orang-orang ahli zikir juga kok. Percaya? Iya. Ya kenapa ya? Karena mereka itu orang yang bisa apa namanya, sustainable, bisa menjaga bisa berkonsentrasi panjang. Orang yang bisa menjaga emosinya. Iya, bisa nggak? Sekali menang nyoba beding lah. Tapi ilmu semacam ini nanti kita face to face aja, empat mata aja, bukan untuk umum ini mah. Ya, ila ay waqtin tudayya'una umrakum, sampai kapan engkau menyia-nyiakan umurmu itu, menyia-nyiakan waktumu, usiamu, kau hambur-hamburkan sampai kapan, Bung? Untuk apa? Fila syai', untuk sesuatu yang nihil, sesuatu yang enggak punya nilai, kau hamburkan waktu setiap hari. Iya, orang munafik, orang fasik, orang yang itulah sehari-hari waktu dibuang-buang, tidak ada manfaatnya. Ya begini aja lah caranya, metodenya. Setiap kita akan tidur, sebelum naik ke ranjang, ambil pulpen, ambil kertas, coba direkonstruksikan kembali, diingat kembali sejak bangun tidur pagi sampai akan tidur lagi malam, sok ditulis satu persatu apa yang sudah kamu lakukan. Ternyata nol semuanya, buang waktu semuanya. Isinya rerasan, pincian, ketepelan. Ya. Uang hilang, bisa dicarinya, bisa digantikan, tapi waktu tidak pernah akan kembali. Jadi kalau kamu rugi waktu, rugi untuk selamanya. Ya, rugi uang, besok-besok bisa untung lagi kok. Ya. Dan waktu yang kau hamburkan itu adalah umurmu. Yang kau hamburkan adalah umurmu, usiamu. Utlubu man yadullukum ala tariqil akhirah ya dalalan anha. Orang yang lagi sesat, cari dong orang yang bisa menuntun kamu menuju jalan akhirat. Cari, dicari, dikejar, di mana adanya, sok di sana. Di Malaysia, di Jerman, di Belanda, kalian sana kejar. Jangan menunggu kamu dilayani. Utlubu man yadullukum ala tariqil akhirat ya dalalan anha. Wahai orang yang sesat dalam kehidupan dunia, cari dong orang yang bisa menuntun kamu menuju kebenaran itu. Dengarkan nasihatnya. Allahu Akbar alaikum ya mautal qulub. Allahu Akbar ya, makhluk-makhluk yang hatinya mati nih. Ya musyrikin, orang-orang musyrik. Bil asbab,
Kemusyrikan disebabkan ketergantungan hatimu kepada kausalita, asbab. Musyrik bil asbab. Kenapa orang itu disebut musyrik bil asbab? Karena ketika ada yang diyakini selain Allah yang apa saja bisa, berarti Tuhannya ada dua dong. Kelihatannya nggak musyrik ya, tapi kalau kita memperhatikan kemusyrikan juga. Jadi musyrik, kafir, itu sesungguhnya yang mengatakan musyrik di situ, gudang musyriknya di situ, gudang di situ. Musyrik, ya gudangnya musyrik di situ. Kafir, ya gudang kekufurannya di situ juga. Oke. Dulu ketika saya sering ke hutan 40 hari bertapa tiap tahun, awal Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, 40 hari. Juga banyak para ulama yang mempertanyakan gitu, mencurigai ini pakai sakur ini ajarannya apa ini. Jangan kali mengajarkan kesesatan. Nggak ada ibadah pertapaan dalam Islam tuh, gitu. Padahal sekolahnya tinggi, di luar negerinya 20 tahun belajarnya, ijazahnya sekoper segini. Ngapain ke hutan-hutan cari kesaktian gitu? Ya kan gitu. Tinggal cari duit yang banyak, kemampuan tinggi, kemampuannya hebat, ngapain puasa-puasa cari duit yang banyak? Toh nanti kalau sudah duitnya banyak apa saja juga bisa kok, kata mereka begitu. Kalau duitnya banyak apa saja bisa. Ini artinya bahwa mereka yang disebut kiai itu masih meyakini selain Allah ada yang apa saja bisa. Apa namanya? Yang kita yakini innallaha ala kulli syai'in, Allah itu apa saja bisa, dan hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang apa saja bisa. Tetapi ketika orang meyakini bahwa selain Allah ada yang apa saja bisa, berarti musyrik enggak? Saya tidak mengatakan mereka musyrik, tapi saya hanya menganjurkan yuk kita bertobat kepada Allah saja. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Memang Allah juga nggak butuh nggak apa pertobatanmu itu. Memang butuh gitu.